Allahumma salli wa sallim Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman. Para muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satiddah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Iman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran panitia PHBI yang sudah mengundang saya untuk hadir di Desa Segayam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah nyampe sore tadi sebenarnya di Segayam, tapi tadi mampir dulu ke Pondok Pesantren Asmaul Husna yang ada di Segayam. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya atas izin Allah dapat wakaf tanah di Segayam. Yang wakaf ke masih mamang Pak Bambang yang hadir dengan ya. Dapat wakaf tanah 1,5 hektar di pinggir jalan sebelum kesini tadi, ada di pinggir jalan di sebelah kiri kalau dari Palembang, kalau dari sini sebelah kanan, lebih kurang 1,5 hektar. Dan kemarin tanggal 16 Juli kami melaksanakan peletakan batu pertama. Tadinya kami nak ngundang bapak-bapak dan ibu-ibu orang kampung ini, ya. Tetapi setelah kami konsultasi dengan camat, dengan Pak KUA dan juga Pak Kapolsek bersama Pak Bambang waktu itu, disarankan untuk acara tidak dilaksanakan besar-besaran karena waktu itu kami cuma dapat kapasitas 50 wong, sehingga kami hanya mengundang warga yang berada di sekitar lokasi dan juga waktu itu Pak Camat kalau tidak salah ya. Pak Camat alhamdulillah sempat hadir di lokasi peletakan batu pertama 16 Juli yang lalu. Agustus, September, Oktober ini masuk bulan keempat. Alhamdulillah kami mendahulukan pembangunan masjid. Nanti saya cerita kenapa nak dulu kebangun masjid, ya. Nanti saya akan cerita. Jadi secara tidak langsung saya sebenarnya sudah jadi warga Segayam juga ini. Walaupun tak kata kakaknya. Kakaknya masih di Palembang, tapi saya setidaknya bisa bermuajahah. Makanya ketika diminta untuk tausiah di Segayam, langsung saya iakan jadwalnya. Karena saya pengen silaturahmi. Karena saya baru ketemu Pak Kades waktu itu, Pak Amiruddin, ini Kadesnya. Ini kabarnya kemarin baru selesai pemilihan Kades baru. Ya. Ada Pak Kades yang belum datang. Saya masih ketemu dengan Pak Amiruddin waktu itu, Pak KUA, ya, Pak Kapolsek, sama Bapak Dandimnya waktu itu, yang sudah pernah kami ketemu. Nah, warga saya belum sempat ketemu. Dan alhamdulillah atas izin Allah malam hari ini saya diminta tausiah sekaligus saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Terimalah saya ini sebagai warga Segayam. Aja kita minta dengan Pak Kades yang baru buat ke KTP Segayam, ya. Siapa tahu aku nak tinggal di Segayam juga. Ya. Walaupun ini Muara Enim tapi dekat dengan Palembang. Kalau dari rumah saya di Palembang cuma 45 menit, Pak. Rumah saya di Kapten Ari Pai. Ya. 45 menit dari rumah saya ke sini kalau subuh.
Kalau ini tadi macetnya 45 menit. Kalau sore-sore dari sini apa balik malam macetnya 45 menit. Karena jembatan mesti dua lagi diperbaiki. Malu dito dari Kertapati macet juga di Sungki sama baik dak kate pilihan. Macet kalau ke sini. Tapi atas izin Allah kami tadi tidak datang dewean bermotor, Bu. Pak, ini sama kawan-kawan biker maghriban. Kami pernah bagi-bagi nasi di sini. Di masjid sebelum sini tadi ada masjid di sebelah kanan, masjid Jami apa itu namanya? Yang sebelah kanan itu, Pak. Nah, kami pernah 2 bulan yang lalu bagi nasi di sana. Jadi kami ini setiap hari Jumat keliling dari satu masjid ke masjid yang ada di kota Palembang untuk bagi-bagi nasi. Jadi kegiatan kami ini setiap Jumat 250 sampai 400 kotak nasi kami bagikan di setiap masjid yang ada di kota Palembang. Setiap Rabu malam kami saya keliling naik motor dengan kawan-kawan ini. Namanya biker maghriban. Nah, jadi maghrib bermotor. Nah, jemaah sholat maghrib sampai isya. Dari maghrib ke isya saya tausiah, isya selesai. Namanya biker maghriban. Nah, sekaligus nak nyajal aspal Segayam ini saya pakai motor tadi ke sini. Nah, alhamdulillah lancar sampai di sini. Sore tadi menjelang maghrib kami sholat maghrib dulu di pesantren tadi dengan apa adanya mentang ambal tadi sholat. Lalu kamu sudah jamaah isya tadi, baru saya kemudian hadir ke masjid ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati perangkat desa yang berkesempatan hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, pencinta Maulidur Rasul yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur atas izin Allah pada malam hari ini saya bisa bermuajahah, berjumpa dengan Bapak Ibu dalam rangka memperingati sosok hari lahir sosok manusia yang agung, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut kalender, menurut tarikh Islam beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan tahun gajah. Jadi Rasulullah ini wafat dengan lahir sama, Pak. Lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Lahir 12 Rabiul Awal, meninggal juga 12 Rabiul Awal. Jadi makanya di kalender itu tak kati. Di dalam kalender itu dicatat wafatnya Rasul. Yang ada cuma Maulid, karena memang Rasul ini lahir dengan meninggal hari dengan tanggalnya sama. Sehingga kita ini Maulid Nabi ini sebenarnya kita sekaligus haul memperingati wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi awal saya katakan kami di pesantren pertama kali membangun masjid. Mengapa kami membangun masjid? Saya ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi baginda Rasul ini, Pak, ada namanya satu tahun disebut dengan tahun Amul Azni, Pak, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Istri tercinta meninggal dunia, paman yang ngasuh beliau Abu Thalib meninggal dunia. Rasul ini lahir, bapak sudah usia 2 bulan dalam kandungan, bapak meninggal. Beliau lahir disusui oleh Suaibah, ya. Lalu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Lalu kemudian umur 5 tahun 8 bulan diajak Aminah ziarah ke ke makam bapaknya. Ya. Dalam perjalanan pulang antara Mekah dan Madinah di satu desa namanya Yastrib, Aminah jatuh sakit. 5 tahun 8 bulan Aminah ini meninggal dunia. Umur Rasul 5 tahun 8 bulan, ibunya meninggal dunia. Jadi Rasul umur 6 tahun itu sudah yatim piatu. Bapak sudah meninggal, emak sudah meninggal. Siapa yang mengasuh Rasul? Paman beliau.
Ya. Namanya siapa paman beliau? Abu Talib. Ya. Bapak Rasul ini 12 beradik, Pak. Orang tua Rasul ini 12 beradik. Ya. Salah satu namanya Abu Talib. Ada yang paling musuhi Rasul, namanya Abu Gosok. Bukan Abu Gosok. Abu Lahab, atau yang dikenal dengan nama Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab itu gelar api yang menyala-nyala. Jadi Abu Lahab ini tempatnya di neraka, Pak. Ini dulurnya Abdullah bin Abdul Muthalib, mamang Rasul kalau bahasa gitu. Kalau bahasa dusun ini mamang Rasul. Tetapi dia inilah yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sikot lagi pamannya tetap kafir, namanya Abu Talib. Namanya Abu Talib. Itu Rasulullah itu meninggal di pangkuannya. Abu Talib ini meninggal di pangkuan Rasulullah, tapi tetap dalam keadaan kafir, Pak. Lata Uzza. Dia tetap menyebutkan Lata Uzza. Tidak bisa dia. Nangis Rasulullah SAW ketika meninggal pamannya ini. Makanya Allah ngomong, Pak, ma yabtahillahu lin-nasi fala mumsikan laha wa la yumsik fala mursila lahu min ba'di. Itu ini, Pak, kalau pintu hati nak dibukakan oleh Allah, tak kata yang bisa nutupnya. Tapi kalau pintu hati kita ditutup oleh Allah, tak kata yang bisa membukanya kecuali Allah. Jadi perkara hidayah, kata bapak-bapak ni, galak ke masjid ini kan ada hidayahnya, Pak. Ya nak? Kalau tak kata hidayah, lemak lagi di rumah, ngoleng-ngoleng, tidur, gawe. Apalagi mati lampu pula tadi. Atau dapat kabar mati lampu tadi. Ya. Lemak ngoleng tu baik di rumah. Tapi karena bapak ibu dapat hidayah, dibukakan oleh Allah, ibu datang. Sama dengan paman Rasul. Lama dia mengasuh Rasul, Pak. Dari Rasul umur 8 tahun 10 bulan ditinggal Abdul Muthalib, dia bersama Abu Talib. Bersama pamannya Abu Talib ini sampai beliau menyebarkan agama Islam dari sembunyi-sembunyi sampai ke terang-terangan. Abu Talib inilah yang menjaga Rasul dari serangan-serangan tentara kafir Quraisy. Nah, tahun itu bini meninggal, paman meninggal. Bini tercinta, Bu, Siti Khadijah ini, istri tercinta. Ngapa kau ngomong ke istri tercinta? Dinikahi Rasul sampai meninggal dunia. Padahal selisih umurnya jauh, Pak, 25 tahun. Umur Rasul 25, umur Khadijah kurang lebih 50 tahun. Waktu menikah dengan Sayyiduna Khadijah. Umur Rasul 25 tahun. Tapi Khadijah ini, Bu, 50 tahunnya bukan 50 tahun cak ibu-ibu. 50 tahun Khadijah ini sama pecah gadis, Pak. Karena dia saudagar kayo rayo. 50-nya 50 terawat. Kali ibu-ibu 50 terjemur. Lain, Pak, 50 terawat dengan 50 terjemur ini beda. Ya cak wong kaya lah, Bu, artis-artisnya ibu kota itu ya. Umur lah 50 tapi rai mengkilat, hidung mancung, ngapa dirawat? Krim paginya, ada krim siangnya, ada krim malamnya, ada krim dalunya. Iya kan? Ada mandi susunya, mandi teh susu, mandi kopi susu, lengkap itu. Mana tak mulus kulitnya, ya. Sayyiduna Khadijah ini saudagar yang kaya raya, Pak. Rasulullah SAW sempat menjajakan dagangannya Khadijah. Salah satu yang membuat Khadijah ini tertarik kepada Rasul ini jujur, Pak. Yang kedua, Rasulullah ini cekatan. Kalau bawa barang, pasti habis. Nah, barang Khadijah ini, Bu, dibawa sama Rasulullah, dijual ke Kesam. Kalau balik, pasti habis. Dan hebatnya Rasulullah ini jujur, bukan pedagang cara kita. Rasulullah kalau barang bagus dikata ke bagus, tak bagus dikata ke tak bagus. Beda dengan kita. Barang tak bagus dikata ke bagus. Mana bang kira-kira durian ni? Bagus apa tidak? Oh bagus ini, manis, mantap. Manis mantap dari mana durian kau? Bukan. Nanamnya tidak, awak beli baik cuman kan. Itulah sifat pedagang kita. Jauh dengan Rasulullah, Pak. Makanya Khadijah ini terpikat sama Rasul. Dinikahi umur 25 tahun umur Rasul, menikahi Sayyiduna Khadijah. Ibu bapak tahu tak mahar mas kawinnya apa? Ada yang tahu mas kawin Rasulullah waktu ngelamar Khadijah apa? Ada yang tahu segayam sini? Biar kamu tuh tahu, Bu, jangan kamu tuh ngomong Rasulullah tuh buntu terus. Rasulullah tuh miskin, rumahnya beralaskan tanah.
apa namanya atapnya makin rumbe-rumbe. Jangan kamu tahu Rasulullah cerita saro Rasulullah itu berduit. Ngapa Rasulullah itu berduit? Umur 25 tahun melamar Khadijah, mas kawinnya tahu tak Bapak? 20 ekor unta. Unta yang terbaik di zaman itu. Harga siko unta itu 20 juta, 50 juta. Berarti kalau 20 ekor unta, Rasulullah melamar Khadijah, mas kawinnya 1 miliar rupiah. Kira-kira Pak. Bu. Kira-kira Bu, kalau ada lanang ngelamar apa namanya betino, maharnya 1 miliar, kira-kira buntu apa berduit? Bu, buntu apa berduit? Ada ibu-ibu di sini yang dilamar oleh laki kamu 1 miliar? Ada tak ibu di sini? Paling masa suku, ngutang pula. Bukan pula ini tunai ya nak. Rasul Pak ngelamar Sayyidina Khadijah umur 25 tahun, mahar mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau diduitkan kurang lebih 1 juta Pak. 1 miliar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melamar Khadijah itu. Luar biasa. Ini hebatnya Rasulullah Pak. Tapi kita tahunya cerita selama ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini buntu. Rasul bukan buntu Pak. Rasul itu bersahaja, duit banyak tapi tampilan sederhana. Itu namanya bersahaja. Kalau bersahaja tu Pak duit banyak, penampilan cak biasa baik. Itu sahaja. Cak Pak Bambang nah, duit banyak ini. Mau perangkat desa ini nah. Tapi penampilannya biasa baik. Itu namanya bersahaja. Itulah Rasulullah. Beda dengan kita. Kalau kita ni bergaya. Duit dak kate cak ketakuan. Beli mobil bagus, bangun rumah bagus, kredit kalau. Tiap bulan pala pening, bayar angsuran. Manalah angsuran mobil untuk bayar. Apalagi lantak corona ini pala pening, saya secara ndak kate, selesai. Panen lah tidak panen pula, habis tu jual. Jadi kalau Rasul ini bukannya Rasul ini buntu Pak, tapi Rasul ini bersahaja, duitnya banyak, tapi Rasulullah SAW gunakan duit untuk beribadah kepada Allah. Dari mana bukti duit Rasul banyak itu Pak? Ngelamar Khadijah baik, mas kawinnya 20 ekor unta atau sekitar 1 miliar. Nah Khadijah ini meninggal Bu. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Azni Pak, tahun kesedihan. Nah tahun itulah Pak wong kafir Quraisy ini mereka merasa senang Pak. Ngapa mereka merasa senang? Katanya tidak ada yang bisa melindungi lagi engkau ya Muhammad. Selama ini kan orang kafir Quraisy Pak, rombongan Abu Jahal ini Pak, Abu Lahab ini, apa namanya dengan paman Rasul ini masih takut dengan Abu Thalib. Sekarang Abu Thalib tak kate, tunggu kau, selesai. Habis kau ya Muhammad, selesai. Tak kate lagi yang mampu melindungi kau ya Muhammad. Mereka lupa Pak bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu Pak, rombongan tentara kafir Quraisy rapat. Mereka pengen membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis kau Muhammad, mati kau, selesai kau. Apa? Mereka akan membunuh Rasul Pak. Malaikat Jibril datang. Tahu tak Bapak dengan Malaikat Jibril Pak? Bu, tahu tak dengan Malaikat Jibril? Malaikat Jibril ini di mana ada Rasulullah, di situ ada beliau. Datang Malaikat Jibril berbisikkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, malam ini juga kau hijrah menuju Yastrib. Kau hijrah menuju Yastrib. Karena tentara kafir Quraisy rombongan Abu Jahal CS nak bunuh kau. Mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, Rasul berkemas-kemas Pak. Dia panggil Abu Bakar. Abu Bakar, sini kau. Ada apa ya Rasulullah? Aku nak dibunuh wong malam ini. Kau melok aku. Kita hijrah menuju Yastrib, menuju Madinah. Apa jawab Abu Bakar? Siap. Siap ya Rasul. Aku kawani kau. Gila tak Pak? Nak dibunuh wong, minta kawani. Kalau kamu nak kira-kira dipanggil Pak Kades misalnya. Bang, sini dulu, ngapo? Aku nak dibunuh wong, rewangi aku dulu, kita ke dusun. Apalah jawaban kamu kira-kira? Pak Kades cari gawe lain baik. Nak kado lo kak nak mati ngajak-ngajak aku. Tapi Abu Bakar jawab, siap ya Rasul. Sami'na wa ata'na. Saya akan temani engkau tidur, aku berjalan sampai ke kota Yastrib. Sekarang namanya Madinah Pak, Madinatul Munawwarah. Dulu nama kota itu Yastrib. Ali dipanggil, Ali sini. Bukan Ali aku, Ali bin Abi Thalib Pak. Aku ni kemas Ali lain. Ali sini kau. Ada apa ya Rasul? Ali,
tentara kafir Quraisy nak bunuh aku. Jadi aku dengan Abu Bakar malam ini nak pergi, nak keluar, nak hijrah kami. Maka aku minta kau tidur di tempat aku biasa tidur ini, biar wong kafir Quraisy menduga bahwa aku masih ada di tempat ini. Biar wong kafir Quraisy menduga bahwa aku masih ada di tempat ini. Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Pak, Bu, lokak mati ni Pak, nanti ketidur di tempat Rasulullah biasa tidur. Maksud itu biar dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Lagi dijawab siap. Hai, kalau kita Pak tak yakin aku terus terang baik. Tak yakin aku. Siap. Kata Ali bin Abi Thalib. Siap ya Rasul. Berbaringlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tempat ranjang Rasulullah SAW biasa tidur. Rasul sama Abu Bakar nak keluar rumah Pak. Begitu Rasul buka pintu nak keluar rumah, kaget Rasulullah. Kenapa? Di depan rumahnya Rasulullah, di situ sudah berjejer tentara kafir Quraisy, Pak. Mereka siap dengan persenjataan yang lengkap, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tak jadi Rasul masuk lagi. Nah, Rasul ni kalau beliau bingung, Pak, atau beliau lagi tak tahu nak ambil keputusan apa, Rasul menengadahkan kepala ke pojok, Pak. Kamu ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kami ini berdoa kuat-kuat apa pelan-pelan baik. Rasul tak berani jawab, Pak. Bukan cara kita, kalau kita ni asbun, asal bunyi baik. Kalau Rasul tidak, Pak, nunggu wahyu dulu dari Allah. Ya Muhammad, kita ni berdoa, kami ni nak berdoa kuat-kuat apa pelan-pelan. Rasul tak acak jawab. Turunlah dalam asbabun nuzul ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Oh, kata Rasul, pelan-pelan baik. Apa artinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasul, kalau ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab kata Allah. Fa inni qarib, aku di dekat dia itulah. Makanya dalam asbabun nuzul, Pak, sejarah turunnya ayat ini gara-gara ada yang bertanya kepada Rasul. Pelan-pelan baik kata Rasul. Allah ada dekat kita ni. Sama seperti ini, Rasul bingung, Pak. Nak mana ini? Nak keluar dari tentara kafir Quraisy, malam ini harus segera hijrah, Pak. Di tengah Rasul menengadah, malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, ambil olehmu segenggam pasir, kau bacakan ayat ini, surat ini, kau taburkan di muka mereka. Subhanallah, Pak. Begitu diambil Rasulullah SAW pasir tadi, Pak, di rumahnya, dibacakan ayat dan surat yang disuruh malaikat Jibril, dia tiupkan di pasir ini, tas, begitu ditaburkan, Pak, tiba-tiba tentara kafir Quraisy semuanya mereka tertidur pulas, sehingga mereka bisa tidak tahu Rasulullah SAW sama Abu Bakar keluar dari rumah tersebut. Masya Allah. Ketika Abu Bakar dengan Rasulullah sudah keluar, tentara kafir Quraisy terbangun. Nah, kita ni nak bunuh Muhammad kan? Kita ni nak bunuh Rasulullah, ngapa kita ni tertidur? Begitu mereka intip di celah-celah, Pak, mereka mendapati aman, Muhammad masih tidur. Padahal dia tak tahu yang tidur itu siapa? Sayyidina Ali. Yang tidur itu Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah. Mengendap-endaplah tentara kafir Quraisy ini masuk rumah, Pak. Begitu dia nak nebas leher Rasulullah, dia buka selimut, begitu dia nak nebas, kaget. Begitu dijenguk, ini bukan Muhammad. Ini Sayyidina Ali. Aina Muhammad? Kata orang kafir Quraisy, "Kemana Muhammad?" Kata Sayyidina Ali, "Mana tahu aku. Kenapa kau tidur di sini? Urusan kau apa? Muhammad mana? Tak kata." Kucar kacirlah tentara kafir Quraisy, Pak. Berhamburan mereka keluar rumah mengejar Rasulullah SAW. Rasul sudah bersama Abu Bakar jalan menuju Yastrib. Panjang, Pak, perjalanan ini. Rasul sempat istirahat di Gua Sur, panjang juga itu ceritanya. Tapi saya ingin melompat tentang cerita bangun masjid tadi. Sampailah Rasul di kota Yastrib, Pak. Begitu sampai di kota Yastrib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlebih dahulu bangun rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangun kos-kosan, tidak bangun tempat tinggal. Apa yang dibangun Rasul? Ketika sampai di kota Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun masjid. Mengapa Rasul bangun masjid? Karena dari masjid inilah cikal bakal perencanaan semua apa yang pengen direncanakan. Angkonya sebenarnya masjid ini, Pak, tempat segala hal, bukan tempat sholat baik. Kita ni sayang galak dipelintir-pelintir. Masjid bukan tempat berpolitik. Tidak boleh tak ngomong ke politik di masjid. Siapa ngomong? Yang tidak boleh tu, Pak, misalnya ada pemilihan kades misalnya, ya tak?
Pilihlah kader si B di masjid, tak boleh. Tapi kalau ngajar ke mak mano cara pilih pemimpin yang baik, wajib di masjid. Kumpulkan seluruh warga, cari ustaz, cari kiai, suruh unjuk tahu kriteria pemimpin yang benar macam ini. Ngapo? Pemimpin ini kalau kita salah milih, terjerembab kita, Pak. Ngapo? Kekuasaan ini ada di tangan pemimpin. Salah kita milih wong, selesai nasib kamu. Salah milih bupati, salah milih wali kota, salah milih gubernur, salah milih presiden, selesai. Apalagi sekarang terkenal dengan politik uang. Iya kan? Kalau bahasa Jawanya wani piro. Masyarakat tidak diajari tentang politik yang baik, selesai. Diambilnya duit 100-200 ribu, digadekannya Pak, hidupnya 5 tahun. Ngapo? Selesai. Selama 5 tahun, apa namanya pemimpin yang punya kuasa ini, dia akan melancarkan tanda tangannya. Coba kalau kita memilih pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat beragama, tentu dia akan menaikkan perda-perda yang baik-baik, akan memimpin perda menaikkan perda-perda yang bagus-bagus. Tapi kalau kita milih pemimpin yang tidak benar, selesai nasib kita Bapak Ibu. Di mana itu dibicarakan? Di masjid. Jadikan masjid ini sebagai bahan pendidikan. Apapun yang dibuat mangkonya masjid ini harus disiapkan untuk menampung segala keluhan warga dan masyarakat, Pak. Kalau bisa masjid itu jangan dikunci. Biarkanlah dia terbuka. Mungkin ada yang nak solat duha, mungkin ada yang nak solat malam, tapi celengannya aman ke? Masjid ada dikunci, celengan saya. Tak tahu kalau di dusun ini, aman di Palembang banyak masjid hilang hilang celengan, Pak. Celengannya ada, isinya ganti lagi, berdet kawan, selesai. Ternyata dari masjid inilah Pak cikal bakal membicarakan semua hal abun sama, Pak. Kenapa saya mendahulukan membangun masjid? Nanti masjid itulah Pak sementara waktu akan dipakai santri solat, akan dipakai warga solat, akan dipakai masyarakat solat, dan mungkin masjid itu juga akan kami sementara gunakan untuk belajar para santri-santri sebelum kami mampu membangun lokal-lokal di tanah seluas 1,5 hektar itu. Berat Bu Pak, itu kalau anggarannya 35 miliar Pak bangunan itu. Anggarannya bangunan pesantren yang nak dibangun itu 35 miliar. Karena saya pakai gambar, digambar dulu, ada alokasinya Pak, masjid berapa, asrama berapa, lapangan ada itu, ya. Kalau nak hitung-hitungannya harus siap duit 35 M. Duit apa godong itu Ustaz, duit Pak. Tapi kami punya yakin, ada Allah, udah bismillah, ya. Buktinya sampai sekarang bangun masjid itu terus jalan Pak, walaupun bergoyor, ya. Itu baru masuk 3 bulan, bulan keempat ini, bulan Juli. Agustus, September, Oktober, masuk bulan keempat, 3 bulan baru Pak. Terus tukang begawe di situ, ada 5, 6 yang begawe di situ. Pengawasnya Pak Bambang. Nah, ini pengawas kami Pak Bambang. Jadi kalau tukang berhenti begawe, marahilah Pak Bambang ini lah pengawasnya. Nanti di masjid itulah yang akan dipakai Pak cikal bakal mulai berdirinya pesantren Asmaul Husna. Nama pesantren itu Asmaul Husna Pak. Karena saya ini mengasuh majelis Asmaul Husna dari tahun 2010 di kota Palembang. Saya ngambil ijazah kepada Kiai Hamzat Al-Hafiz yang berada di kota Semarang. Jadi saya ngaco Asmaul Husna 1000 kali, dapat ijazah. Saya balik ke Palembang, 2010 saya mendirikan majelis Asmaul Husna Pak. Sudah kurang lebih 11 tahun. Baru tahun inilah kami dapat wakaf tanah dan baru bisa bangun pesantren. Selama ini kami baru ada rumah tahfiz baik. Di Palembang ada di depan Kunti Kayu, Sumatera Selatan, pesantren Asmaul Husna. Kami punya majelis Asmaul Husna di Simpang 5 Lebong Serang. Jemaahnya kurang lebih 1000 jamaah. Balik kepada tadi Bapak Ibu, maka Rasulullah SAW membangun masjid terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memperjuangkan Islam di kota Madinah. Dan ternyata benar Pak. Perlahan tapi pasti Rasulullah SAW bersama para sahabat mulai menguasai kota Madinah. Menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi sampai Islam secara terang-terangan, sampai kemudian Rasulullah mampu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah. Beliau mempersatukan dua kaum ini Pak, Muhajirin dan Ansar, dan secara perlahan pasar-pasar yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, perlahan tapi pasti mulai dikuasai oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Terkenal Pak sahabat-sahabat Rasul yang kaya raya. Ada namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Bakar itu Pak pendiam, tapi kayanya Masya Allah. Berduit itu Abu Bakar.
Sayyidina Utsman sampai sekarang ada sumur namanya sumur Utsman, ada kebun kurma namanya punya kebun Utsman, Pak. Ngapo? Karena begitu banyaknya wakaf yang dikeluarkan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Kita menteladani, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh. Jangan ngomong sekedar cinta baik. Ibu bapak jangan ngomong cinta baik sama Rasulullah, tapi melok apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul bangun masjid, kita bangun masjid duluan. Rasul menunjuk nama anak yang baik, tunjuk nama anak ibu bapak yang baik-baik. Jangan sampai kita ngaku cinta sama Rasul, tapi kita nunjuk nama anak tidak meloi Rasul, berpakaian tidak mengikuti Rasul, hidup kita hari-hari tidak mengikuti Rasul. Yang mana namanya cinta itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Suruh mereka meloi kau ya Muhammad. Apa kata Rasul? Fattabi'uni, meloi aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka kalau Bapak Ibu nak pengen dicintai Rasulullah, ya meloi Rasulullah, Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kita tinggalkan. Rasulullah menjadi manusia yang ahli sedekah. Kita sedekah, Bu. Ibu sedekah. Kemarin saya di Palembang Pak cerita tentang sedekah, Pak. Bagaimana orang-orang yang berbakti pada orang tuanya itu mendapat balasan yang luar biasa. Jadi sekali hari, Pak, ada laki-laki, Pak, pasang suami istri, lagi ngobrol, maknya ngomong, "Pan, apa Bu? Kau kan libur hari ini." "Ya." "Kau beli ke iwak kakap yang besar di pasar di tempat pelelangan iwak." "Ngapa Bu?" "Ibu lupa ini genap 11 tahun ayah kau meninggal dunia. Ibu nak ngundang anak yatim, nak ngundang tetangga kita nak baca Yasin." Lakinya tak jawab, duit tak ganti. Tapi bininya langsung imbat, "Siap Bu, kami akan belikan." Masuklah lakinya ke kamar sama bininya. Uji lakinya, "Kau ni nyawab baik, kau ada duit tak?" "Sudah Kak, tenang baik Kak. Ini kan ada cincin mas kawin kita. Cincin ini 7 gram. Kita jual ke baik ke toko emas. Beli yang sama, ukurannya lebih kecil 5 gram. Ibu tak tahu juga kalau kita jual ke emas. Mana kau ini? Itu kan mas kawin kita. Biarlah Kak, apalah lebih berbakti kepada orang tua." Singkat cerita dijual kenyala Bu, Pak, ke toko emas. 2 gram duitnya dibeli kenyai iwak, 5 gram dibeli kenyai cincin, dipakainya lagi. Belilah dia iwak kakap yang besar. Sampai di rumah, dua laki bini itu nyang iwak, Bu, Pak. Betapa kagetnya beliau, Pak. Begitu disiang iwak, lakinya belah perut iwak tadi, subhanallah. Begitu nak mengeluarkan isi dari perut iwak ini tadi, ada benda yang jatuh dari perut ikan tersebut, Pak. Betapa kagetnya suami istri ini. Ngapa? Ternyata yang jatuh itu adalah cincin berlian, Pak, di dalam perut iwak ini. Diambil oleh lakinya, dibersihkan oleh bininya, disimpan. Iwak tadi dimasak, dia nyamuk. Anak-anak yatim piatu yang ada di kampungnya tadi, selesai acara pergilah lakinya ke toko berlian, Pak. Begitu dia bawa cincin yang keluar dari perut iwak tadi, dijual ke di toko berlian, dihargai wong toko berlian 50 juta. Masya Allah. Sedekah untuk makan anak yatim, haul bapaknya diganti oleh Allah 50 juta lewat cincin berlian yang ada di dalam iwak itu. Inilah yang disebut dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, Pak. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah kalau bab sedekah, tak usah kita tanya, Pak. Harta yang dipakainya di badannya, diinjokkan kalau ada yang nak minta, Pak. Saking murah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau ngaku sebagai umatnya Rasul, melok ibu, Pak. Ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kau ikuti aku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu buka kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Ini kitab belajar tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Ini diajarkan, Pak, di rumah saya, Sekarang kami lagi belajar kitab Safina. Ini diajarkan, Bu, mak mana cara makan, mak mana cara minum, mak mana cara tidur. Bukan ibu balik dari sini, jangan tedok-tedok baik, Bu. Tedok itu, Bu, ada caranya. Kali ibu nyampe rumah kaget, kasur kamu tuh di ini ke, Bu, apa namanya? Apa ini kalau bahasa Segayam? Kalau bahasa Palembangnya dikebut-kebut ke.
Apa bahasa serayam? Sama baik ya? Kasur tu dikipas-kipas ke macam ini, Bu. Dulu saya sebelum baca kitab tidak ngerti, Bu. Nenek aku dulu, ibu, emaknya abang, setiap nak tidur selalu ngembek kain, Pak. Dikipas-kipasnya di pojok tempat tidur. Atau dia galak ngambil apa namanya? Sapu lidi. Ya orang tua dulu kan galak ada sapu lidi kan di kasurnya, dikipas-kipaskannya. Setelah saya baca kitab lah saya baru tahu, Bu. Ternyata tempat tidur yang sudah lama dah kita tinggali tadi, dari pagi kan kita begawi atau ngapo, malam kita baru nak tidur, ternyata itu sudah duluan ditidui oleh setan iblis. Bahasanya, Bu, nenek kita dulu main ini ngusir iblis. Iblis, minggir iblis, aku nak tidur gantian. Kira-kira bahasa itu macam itu, Pak. Ya? Tapi kita tidak paham. Ya? Ngapo? Kita langsung main tidur-tidur baik. Makanya kita galak mimpi buruk itu. Ngapo? Kita tidur dengan belis. Harusnya belis itu diusir dulu. Belis, minggir belis, gantian. Aku nak tidur dulu. Ya? Dikebut-kebutkan. Ngapo? Itulah cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ibu balik ini kaget, praktek ke. Tapi jingok, jangan laki kamu lah dari kasur. Belis, minggir belis. Ngamuk dia. Lagi pala dua laki bini tengah dalu lantau Ustaz Ali ini kan. Ya maksudnya mulai besok kalau ada lakinya sudah tidur, ya tak? Nah, dikebas-kebas ke, Bu, Pak. Ternyata itulah tidur. Tidur disunahkan oleh Rasulullah miringnya ke kanan atau terlentang. Ya, jadi kalau kita tidur itu dua, Bu, Pak. Nah, terlentang seperti ini, silangkan kaki kanan di atas kaki kiri macam ini ya. Atau kita tidur peluk guling ke kanan. Ini hukumnya sunnah. Dua tidur yang tidak boleh, satu tidur ke kiri, satu tidur telungkup. Tahu tak ibu telungkup? Dado dilampakkan ke apa namanya ke bawah Pak, ke lantai macam itu. Tidak boleh. Ya, apalagi miring ke kiri, tidak boleh. Itu tidurnya setan iblis. Jadi kalau kita nak tidur miring ke kanan. Ya, miring ke kanan atau ibu terlentang. Seperti ini, ya. Hilangkan kaki kanan di atas kaki kiri. Macam ini. Ingat ke, Bu, praktek mulai malam ini. Ya minimal nak tidur, Bu, amalah tidur. Kita kan tak keruan, Pak. Nak miring kanan, miring kiri, nak terlentang. Tapi waktu nak tidur itu, ibu berbaring ke kanan. Bu, praktik ke? Ya. Mulai malam ini ibu praktekkan. Ibu sudah tahu kan? Sunnahnya diajarkan Rasul tidur miring ke kanan. Kecuali yang sebelah kiri manggil. Ngerti tak ibu? Kecuali kalau yang sebelah kiri manggil, ya karena yang sebelah kiri ini hukumnya wajib, sebelah kanan tadi sunnah, tinggal ke dulu sunnah, ambil yang wajibnya dulu. Karena bapak-bapak ini walaupun tua-tua goyor galau ini, Bu, jangan main ini, ya. Maka kita sudah tahu sunnahnya diajarkan Rasulullah, meloi, miringkan tidurnya ke kanan, ya, peluk guling, lalu kemudian baca doa. Tua, Pak, zaman dulu kalau nak tidur setengah jam berbacaan, Pak, ya. Ngapa dia baca surah As-Sajdah, dia baca surah Al-Muluk, dia baca ta'awuz, dia baca ayat kursi, bacanya galau, Pak. Bukan cara kita kapan terkapar tidur, baca doa lagi dah. Kenapa tidur itu nak baca doa? Karena kita tidur itu mati, Pak. Cuba kamu baca doanya. Bismika Allahumma ahya wa amu. Iya kan? Dengan namamu ya Allah aku hidup dan kami berarti kita tidur tu mati, belum tentu balik hidup lagi. Makanya ingat yang saya waktu di pesantren, ya, waktu kami di pesantren, kalau kawan tidur tak boleh dicoret-coret lainnya, Pak, atau dicoret-coret kakinya. Dimarah oleh kiai kami. Anak tanya ngapu kiai tak boleh? Kaget kau nyoret-nyoret kakinya, jasadnya ruhnya nak balik lagi, bingung. Ya cak pamong lah, misalnya macam ini. Tidur misalnya tidak bermasker, jangan dipakai masker, Pak Mama. Kaget bingung ruh ini. Kenapa bermasker? Perasaan aku tidak bermasker. Laju tak balik lagi, laju meninggal dunia dia. Ya, makanya tak boleh, Bu, tidur kita macam mana? Macam itulah tak boleh nyahili kawan-kawan. Dimarah karena kami di pondok itu galak sejahilan, Bu. Kawan tidur dicoreti pipinya, ya, digambari kakinya. Marah kiai kami, jangan. Karena waktu kita tidur itu ruh kita ni keluar dari badan. Waktu nak dibangunkan lagi oleh Allah, misalnya umur kita masih ada, dia balik lagi. Bayangkan ibu keluar, dia posisinya polos. Sama kawan-kawan ni tai lalat di sini, bingung. No, kenapa Maryam yang tai lalat? Jadi ruh kamu. Perasaan tadi waktu mentu tak bertai lalat. Laju ragu dia tak balik lagi, selesai.
Nah, maka hati-hati. Jadi kalau ibu bapak mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, kata Allah ya Muhammad, omong ikuti aku, melok aku kata Rasulullah, yuhibbukumullah. Maka jadikan momentum peringatan Maulidur Rasul di Masjid Nurul Iman ini sebagai momentum ibu bapak ya sunnah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan baik masjid itu cepat terbangun, Bu, Pak. Kalau masjid itu cepat terbangun, insyaallah 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali saya akan buat zikir. Ya, saya pimpin zikir di Palembang. Zikir Asmaul Husna. Nanti kita buat pengajian rutin di masjid itu 1 bulan sekali. Nanti saya undang Bapak Ibu para jamaah yang hadir di sini, ya, di ruang kampung. Nanti saya minta semuanya bisa hadir. Kita sebulan sekali paling tidak belajar bersama-sama. Saya kan Palembang Segayam ini dekat, Pak, karena aku ini hampir tiap hari ke sini. Jadi perasaan aku tidak ada terlalu jauh di sini, ya. Sudah jadi tempat mundar-mandir macam itu, ya. Jadi insya Allah kalau masjid itu sudah selesai, tidak perlu nak rampung ya, nasa sudah pacak dipakai baik. Insya Allah saya akan memulai zikir mujahadah Asmaul Husna dan saya akan membuat pengajian rutin. Nanti kita belajar kitabnya di masjid tersebut. Siap tak Bapak Ibu hadir? Bu Pak, siap tak? Nah, lalesu ini diajak mainan. Ya, siap hadir. Nah, nanti kalau masjid itu sudah selesai, saya akan undang Bapak Ibu kita peresmian. Ini berkah, Bu, Segayam. Ustaz Abdul Somad sudah ke sana. Okay. Kemarin Ustaz Abdul Somad kami nak ke Pagar Alam. Saya minta beliau berdoa di tanah tersebut. Dan alhamdulillah Ustaz Abdul Somad sudah turun di masjid itu, sudah berdoa. Nah, nanti doakan baik. Masjid itu selesai, corona sudah tak katik lagi. Kita undang Ustaz Abdul Somad untuk ngisi tausiahnya di masjid itu, ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi beliau kemarin waktu akhir bulan kemarin sudah hadir di masjid itu ketika beliau berkunjung ke kota Palembang. Karena kami waktu itu bertausiah ke Pagar Alam. Saya membawa beliau ke Pagar Alam. Jadi waktu itu saya minta beliau turun dulu sebentar untuk berdoa di pesantren Asmaul Husna di Desa Segayam. Mudah-mudahan kehadiran beliau Ustaz Abdul Somad di Desa Segayam ini membawa keberkahan buat masyarakat di Desa Segayam ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan kami habis ini langsung jalan balik ke Palembang, Bapak Ibu. Doakan kami sampai di Palembang dalam keadaan selamat, sehat. Semua kawan-kawan Bikar Maghriban sampai di rumah masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum minkum. Wassalamualaikum